Salam dalam kasih Kristus. Selamat berjumpa kembali sahabat terkasih dalam program renungan Meaning of Life yang merupakan terjemahan dari Lutheran Hour Ministry Devotion. Renungan pada hari ini berjudul Beristirahat, ditulis oleh Pendeta Dr. Karivo. Nas Alkitab pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Inilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Sahabat yang terkasih, betapa indahnya pada hari itu Allah mengutus Roh Kudus ke atas semua orang Kristen mula-mula itu, pria dan wanita, kaya dan miskin, status tinggi dan rendah, dan mereka melihat apa yang tampak seperti lidah api hingga pada mereka masing-masing. Dan kemudian segera Roh Kudus membuat mereka bekerja, memberitakan kabar baik tentang Yesus kepada semua orang di kota, baik penduduk asli maupun asing, menggunakan bahasa mereka sendiri. Sahabat yang terkasih, itu adalah keajaiban. Tetapi saudara tahu bahwa keajaiban tidak berlangsung selama berhari-hari. Sebagian besar dari orang-orang itu berhenti berbicara bahasa lain dengan cukup cepat. Kehidupan mereka menjadi normal kembali. Apakah itu berarti Roh Kudus meninggalkan mereka? Tidak, tentu saja tidak. Alkitab mengatakan bahwa nyala api yang mereka lihat hinggap pada mereka masing-masing. Roh tidak datang untuk satu pertunjukan besar lalu meninggalkan kota. Tidak, dia datang untuk tinggal bersama mereka selamanya. Entah ada keajaiban mencolok yang terjadi atau tidak, Roh datang kepada kita juga ketika kita pertama kali beriman kepada Yesus. Apakah itu terjadi pada pembaptisan kita atau beberapa waktu sebelumnya? Ketika kita mendengar kabar baik tentang keselamatan, Dialah yang memungkinkan kita untuk percaya kepada Yesus, yang menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua dari kuasa kejahatan. Dialah yang membuat kita mengambil bagian dalam kehidupan Yesus yang kekal, yang bangkit dari kematian dan tidak akan pernah mati lagi. Roh adalah Tuhan yang hidup di dalam kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Lalu mengapa hidup kita begitu tenang, begitu normal, terkadang begitu sulit? Jika Roh menyertai kita, mengapa kita tidak melihat Dia melakukannya hal-hal yang luar biasa seperti yang Dia lakukan pada hari Pentakosta? Yesus mengingatkan kita bahwa sebagian besar pekerjaan Tuhan terjadi dengan cara yang jauh lebih tenang, seperti dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 29. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian bulir-bulir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Sahabat yang terkasih, selama kita menjadi milik Yesus, Roh Kudus melakukan pekerjaannya di dalam diri kita, mengampuni, menyucikan, membentuk kembali, dan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan ini akan berlangsung seumur hidup. Sahabat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih atas karunia Roh-Mu. Perkuatlah imanku pada Putra-Mu Yesus, dan jadikan aku semakin seperti Dia. Amin. Sahabat yang terkasih,
Berikut ini refleksi hari ini untuk saudara. Segera dicatat ya, karena ada hadiah menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Pertanyaan pertama, menurut saudara, bagaimana perasaan orang Kristen mula-mula ketika hari Pentakosta berakhir dan kehidupan kembali normal? Menurut saudara, bagaimana perasaan orang Kristen mula-mula ketika hari Pentakosta berakhir dan kehidupan kembali normal? Pertanyaan kedua, kapan Roh Kudus pertama kali datang kepada saudara? Apakah saat saudara dibaptis atau sebelumnya? Ketika mendengar tentang Yesus, tidak apa-apa untuk mengatakan saya tidak tahu. Kapan Roh Kudus pertama kali datang kepada saudara? Apakah saat saudara dibaptis atau sebelumnya ketika mendengar tentang Yesus? Tidak apa-apa untuk mengatakan saya tidak tahu. Pertanyaan ketiga, sulit untuk melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sendiri, tetapi mudah untuk melihatnya dalam diri orang lain. Ceritakan tentang seseorang yang saudara kenal, yang di dalamnya saudara melihat Roh Kudus bekerja. Sulit untuk melihat karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sendiri, tetapi mudah untuk melihatnya dalam diri orang lain. Ceritakan tentang seseorang yang saudara kenal, yang di dalamnya saudara melihat Roh Kudus bekerja. Tersedia bingkisan menarik untuk refleksi saudara yang terpilih. Atau jika saudara memiliki kesaksian terkait dengan renungan hari ini, kirimkan jawaban refleksi dan kesaksian saudara melalui nomor WA atau WhatsApp kami di 0853 1056 8008 0853 1056 8008 atau di +62 853 1056 8008 +62 853 1056 8008 untuk saudara yang tinggal di luar Indonesia. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever wilt be. Great is thy faithfulness, great is thy
Segeralah ke YJK Bookstore. Dapatkan diskon hingga 50% untuk tahun ini. Juga menyediakan segala kebutuhan sekolah minggu dan ibadah, Alkitab anak dan dewasa, dan lain sebagainya. YJK Bookstore, Jalan Sunan Sedayu, Rawamangun, Jakarta Timur. Telepon 021 296 88 445 021 296 88 445. YJK Lutheran Hour Ministry Indonesia, bringing Christ to the nation and the nations to the church. Terima kasih saudara sudah mendengarkan program Meaning of Life, persembahan Yayasan Jangkar Kehidupan. Jika saudara membutuhkan dukungan doa, silakan hubungi kami, Yayasan Jangkar Kehidupan, di nomor 0853 1056 8008 0853 1056 8008. Bagi saudara yang terbeban untuk membantu donasi pelayanan kami, dapat menyalurkan donasi saudara melalui rekening kami di Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Bank BNI dengan nomor account 026 223 1610 atas nama Jangkar Kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.